Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa lailahu lil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Kantongnya sehat? Semoga sehat badannya, sehat rohaninya, dan dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibarat sebuah bangunan rumah, Ramadan adalah atapnya. Semegah dan semewah apapun rumah yang berhasil kita bangun, manakala tanpa ada atapnya, maka penghuninya akan kepanasan di saat terik dan akan kehujanan di saat musim hujan tiba. Lebih dari itu, seluruh perlengkapan rumah tangga dan segala aksesoris semewah apapun akan rusak disebabkannya rumah yang tidak ada atapnya. Maka Ramadan, di saat kita menjalaninya dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan amal, serta meningkatkan ketaatan kita, maka seakan-akan kita telah membangun atap bagi rumah yang dengan susah payah kita bangun. Seperti itu baginda Nabi mengistilahkan di dalam targhib beliau di saat beliau sampaikan di hari terakhir bulan Sya'ban. Ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun adzim. Wahai sekalian manusia, nyata-nyata Allah menaungi kalian dengan bulan yang penuh dengan keagungan. Maka di saat kita berjuang dengan kesungguhan untuk mengisi Ramadan dengan segala aktivitas dan ibadah yang maksimal, sekali lagi insya Allah rumah kita beratap, dan 1 tahun ke depan sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang tahun 2026, kita dalam kondisi meskipun masalah barangkali bisa jadi tetap datang menjumpai dan menghambat kehidupan kita, tetapi manakala naungan Allah telah berhasil kita gapai, insya Allah tidak akan menjadikan kebahagiaan tidak kita gapai. Hal itu sebagaimana yang baginda Nabi sampaikan, lau ta'lau ya'lamu al-ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati antakuna sanata kullaha Ramadan. Kalau saja hamba atau umat itu tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan,
maka umatku sudah barang pasti akan berharap selama 1 tahun agar Allah jadikan semuanya menjadi bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau saja umat ini tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, maka insya Allah terawih di 5 hari pertama masjid akan penuh. Begitu memasuki 5 hari kedua, panitia Ramadan harus menambah tenda minimal 2-3 pasang. Begitu mengetahui tentang apa yang ada di bulan Ramadan, maka memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, panitia bisa jadi harus menambah banyak tenda-tenda. Akan tetapi karena ketidaktahuannya itu, maka yang terjadi, alhamdulillah, panitia Ramadan tidak harus repot-repot. Alhamdulillah. Begitu malam pertama sampai malam ketiga, alhamdulillah masjidnya penuh. Begitu memasuki 5 hari kedua, alhamdulillah ada kemajuan, dan terus maju dan terus maju dan terus maju, sehingga panitia tidak perlu repot-repot buka tenda. Apa sesungguhnya yang terjadi di bulan Ramadan? Yang pertama, bahwa barang siapa yang mampu iqomah di malam Ramadan dengan mendirikan sholat tarawih dan langsung disambung dengan witir, witirnya bukan nanti setelah tahajud. Saya ulang, barang siapa yang sholat tarawih langsung disambung dengan witir, maka fadilah dan keutamaan yang mereka terima seakan-akan malam itu mereka adalah melaksanakan sholat dan iqomah di malam Ramadan sepanjang malam. Pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, tarawihnya tidak mau hanya 11. Ya, saya yakin seluruh yang tahu mintanya supaya tarawihnya 23. Alhamdulillah, karena tidak tahu jadi imamnya nggak capek-capek, suratnya kepanjangan sedikit, sudah harus dipendekkan. Kenapa? Karena kita belum tahu. Apa sesungguhnya kehebatan di sholat tarawih? Bahwa sholat yang istimewa, sholat yang luar biasa adalah di saat kita bersama-sama mengucapkan amin. Fatihah posisinya adalah sebagai rukun. Doa terhebat itu adalah Fatihah di saat sholat. Ketika kita tahu bahwa doa hebat kita itu diaminkan sebanyak 300 orang yang melakukan sholat tarawih, kebetulan dilaksanakan di malam Ramadan, mana mungkin doa yang hebat itu tidak diijabah? Mustahil. Dan tarawih yang mereka lakukan adalah modal besar untuk menjalani kehidupan 11 tahun yang akan datang, 11 bulan yang akan datang. Maka setiap waladhdallin, aminnya jangan kosong. Amin yang kita ucapkan adalah rangkaian dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam.
Rakaat berikutnya disambung dengan doa, dan setiap ucapan amin hati kita langsung connect, merangkai dari doa bismillah sampai waladhdallin. Kita bayangkan amin kita itu berada di satu titik di mana pesawat ruang angkasa akan membawanya langsung menerobos lapisan langit untuk kemudian dieksekusi oleh Allah. Maka ketika kita tahu betapa sholat tarawih itu adalah hadiah besar yang Allah berikan kepada kita umat Islam untuk dijadikan anak tangga emas menggapai kebesaran dalam hidupnya, untuk dia jadikan senjata mengurai seluruh masalah hidupnya, untuk dia jadikan anak tangga emas untuk menggapai cita-cita terbesar dalam hidupnya. Tapi karena kita tidak tahu, maka tarawih tidak terlalu begitu harus diperjuangkan. Kalau perlu sholatnya secepat mungkin, kalau perlu suratnya sependek mungkin. Itu adalah karena kita belum tahu. Kalau saja umat ini tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, maka taklim di bulan Ramadan meskipun kuliah 7 menit insya Allah tidak akan pernah ditiadakan. Kenapa? Taklim di bulan Ramadan meskipun 7 menit sekalipun fadilahnya luar biasa. Man ta'allama baban minal ilmi, man barang siapa ta'allama yang belajar baban satu bab minal ilmi, ya'malu bihi, baik dia sudah amalkan aulam ya'mal bih, atau dia belum sama sekali jalankan, khairun itu lebih utama min alfi raka'atin, dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Man ta'allama, man intaqala li talabil ilmi, man barang siapa intaqala yang bergeser li talabil ilmi untuk menuntut ilmu, faqad ghufira, nyata-nyata telah Allah hapuskan ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu. Dan menuntut ilmu di bulan Ramadan meskipun sekali lagi sifatnya kultum, kuliah 7 menit, itu adalah memiliki fadilah yang luar biasa, sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, yabna Mas'udin, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, meskipun tidak memegang pena, wala taktubu harfan, apalagi menulis satu huruf sekalipun, megang pena saja tidak, bagaimana menulis, tapi itu khairun, lebih utama, min itki alfi raqabatin, dibandingkan dengan memerdekakan 1000 budak. Wassalamuka ilal alimi, dan ucapan salamu kepada orang alim, guru-gurumu yang mengajarkanmu, itu khairun, lebih utama, min alfi farosin, dibandingkan engkau beli 1000 kuda, 1000 tasaddaqta fi sabilillah, engkau sedekahkan di jalan Allah. Hadis-hadis ini sebagaimana ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat. Allah berikan kekuatan untuk terus naik energi kita hingga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal dan munajat total. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.